Pengadilan Negeri Bandung membuat keputusan krusial terkait gugatan perdata dilayangkan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil. Pada Rabu 23 Juli 2025, Majelis Hakim membacakan putusan sela terkait masuknya gugatan intervensi Revalino Tuwasi, pria yang mengaku ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Hasilnya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan intervensi tersebut dan akan melibatkan Revalino dalam melanjutan persidangan nantinya. Hal itu pun disampaikan kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, tak lama setelah proses persidangan berlangsung. Dalam keterangannya, Majelis Hakim memutuskan adanya keterkaitan Revalino terhadap gugatan yang bergulir. Majelis Hakim dalam perkara 184 itu telah memutuskan bahwa permohonan intervensi yang disampaikan oleh Revalino itu dikabulkan karena menurut Majelis Hakim ada hubungan hukum antara Lisa Mariana dengan Revalino. Lebih lanjut, Muslim menjelaskan jika keputusan Majelis Hakim menerima gugatan intervensi Revalino tak terlepas dari 3 bukti yang disertakan pihak Revalino saat mengajukan gugatan. Yang pertama, Majelis Hakim menilai ada hubungan hukum antara Revalino dan Lisa Mariana lewat bukti chat Lisa yang mengaku hamil anak Revalino di bulan Mei tahun 2021. Selain itu, bukti foto-foto anak Lisa Mariana yang sempat dikirimkan ke Revalino juga jadi pertimbangan selanjutnya. Selain itu, surat pernyataan yang dibuat Revalino yang menyebut dirinya adalah ayah kandung anak pertama Lisa Mariana semakin menguatkan keputusan hakim untuk melibatkan Revalino dalam perkara perdata nomor 184 di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, ketiga bukti dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim menyimpulkan ada hubungan antara Lisa Mariana dengan karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan intervensinya dan masuk bagi pihak dalam perkara 184. Jadi begini ya, kami sebagai intervensi itu tujuannya hanya satu, mau membuat terang suatu perkara. Artinya terhadap gugatan yang ditujukan kepada RK itu tidak benar. Dan yang benar itu adalah Revalino, tapi Revalino di sini tidak ditarik sebagai pihak, makanya kami mengajukan. Atas diterimanya gugatan intervensi pihak Revalino oleh Majelis Hakim, Muslim Jaya Butar-Butar berasumsi jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memang menilai adanya hubungan antara Lisa Mariana dan Revalino. Hal itu juga sekaligus menguatkan pernyataan Ridwan Kamil yang sejak awal mengaku tak memiliki hubungan apa-apa dengan Lisa Mariana. Dari putusan ini, mengacu dari putusan ini, berarti yang ada hubungan hukum itu Revalino, bukannya Ridwan. Saya bisa simpulkan, ya tidak ada hubungan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil gitu loh. Ya karena hubungan itu Revalino dengan Lisa Mariana. Ya, artinya dipertimbangkan Majelis Hakim untuk masuk sebagai pihak ketiga. Artinya yang kedua, ya tentunya kalau bukti-buktinya dipertimbangkan, enggak bukti itu valid kan begitu. Betul ya, karena kehadiran Revalino ini adalah untuk membuka terang suatu perkara, karena hadirnya Revalino ini membawa hal yang positif bagi timnya Pak RK dan kawan-kawan. Karena fitnah dan tuduhan yang tidak mendasar itu ada seseorang. Kalau RK dengan LM tidak ada hubungan hukum ya, bisa dibuktikan nanti. Nggak ada bukti. Kalau LM dengan Revalino ada suatu ikatan yang namanya pacaran, hubungan asmara, berhubungan badannya bukan sekali 2 kali, sudah berulang kali, terjadilah pembuahan sel telur, kan begitu. Pada saat itu dikonfirmasi, no ini anak kamu, diyakinkan, ada orang yang mendengar, ada orang yang melihat, mungkin Ayu Aulia juga tahu bahwa itu dijelaskannya. Ada orang lain yang menyaksikan. Jadi keterangan Revalino ini tidak berdiri sendiri. Ada orang lain yang mendukung keterangan itu dan menguatkan keterangan itu. Jadi wajar
kalau Revalino ini menjadi saksi kunci. Dan sekarang walaupun dia tidak menjadi saksi, dia sudah masuk sebagai pihak intervensi. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Lisa Mariana terkait hasil putusan sela yang menerima gugatan intervensi pihak Revalino. Namun terkait gugatan intervensi yang diajukan, Markus Nababan, kuasa hukum Lisa Mariana, sempat melontarkan pernyataan sinis dengan menyebut Revalino hanya menumpang tenar dalam perkara yang sedang ditempuh kliennya. Lantas, ketika gugatan Revalino akhirnya diterima, apakah langkah pihak Lisa Mariana untuk menuntut hak identitas anak terhadap Ridwan Kamil akan semakin berat? Kalau mau numpang spotlight, tadi bilang Pak John Boy, kami itu tidak takut. Mau 1000 sosok pun nanti muncul, hantu belau pun nggak bakal peduli. Kebenaran itu akan kami buktikan di pengadilan. Enggak juga, ini kan soal perjuangan ya. Sama dengan Lisa Mariana berjuang. Sama dengan menurut pendapat saya ya. Beliau juga berjuang. Kenapa berjuang? Karena merasa. Ini kan soal rasa sekali lagi. Karena dia merasa bahwa dia pernah tanda kutip berhubungan. Kan nggak salah juga dia nimbrung bahasanya sebagai penggugat intervensi. Karena dia merasa bahwa dia pernah berhubungan tanda kutip badan. Dan Lisa juga menyampaikan kepada dirinya bahwa dia hamil di bulan Mei. Dan itu adalah dari dirinya. Enggak, dari lahir sampai sekarang kalau memang itu anak kamu, kenapa kamu telantarin? Kamu aku akuin ketika udah naik pamor. Ya, lawyernya dan sosok itu mengerti hukum, belajar dulu biar benar. Yang kebanyakan gaya itu orang, aktor-aktor yang baru muncul. Kalau lu berani semua klien lu kayak tes DNA nomor. Spotlight buat Bapak RK dan kuasanya. Ya, akrab banget kok mereka tuh kuasa hukum dengan sosok itu. Ya, dan kami tidak takut. Sekalipun dunia ini runtuh, hukum itu harus ditegakkan. Terlepas dari perkara yang semakin sengit bergulir di Pengadilan Negeri Bandung dengan diterimanya gugatan intervensi Revalino Tuase, titik terang soal siapa ayah kandung dari anak Lisa Mariana sebenarnya akan segera ditemukan. Belum lama ini, pihak kepolisian disebut sudah mengabulkan permohonan tes DNA Lisa Mariana terhadap anaknya. Lantas, dengan masuknya Revalino di gugatan perdata, apakah dia juga akan terlibat saat tes DNA berlangsung? Ya, kalau soal anak tentu sekali lah itu kan soal pembuktian secara tes DNA. Nah, tapi hanya hubungan hukum. Untuk DNA kan harus ada hubungan hukum. Kalau tidak ada hubungan hukum, DNA kan nggak bisa orang semerta tes DNA kalau ada hubungan hukumnya gitu loh. Contoh misalnya ada hubungan hukum, misalnya pernikahan, hubungan hukum, pengakuan bahwa itu anak gua kan gitu. Itu ada pertamanya foto dan segala macam, itu dipertimbangkan oleh. Jadi kesimpulan kami bahwa 184 ini antara para pihak, yakni Lisa Mariana dengan Revalino. Nah, dari situlah ya tentunya untuk soal apakah itu benar anaknya Lisa Mariana dengan Revalino, sekali lagi secara hukum memang harus dibuktikan tes DNA. Aku nggak kenal dia lah, suruh mandi dulu kan, aku bilang suruh mandi. Kalau dia bisa membuktikan itu semua, gimana Lisa mungkin tanda tanya? Nggak mungkin bisa. Meski belum ada kejelasan pasti terkait keterlibatan Revalino dalam tes DNA segera dijadwalkan, namun pihak Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab atas hasil tes DNA. Jadi, apakah Ridwan Kamil yang akan mengakui anak Lisa atau justru Lisa yang akan berada di balik jeruji besi karena tuduhannya terhadap Ridwan Kamil tidak terbukti? Apapun hasil tes DNA, beberapa kali kami sampaikan selaku kuasa hukum Pak Ridwan Kamil, apapun hasil tes DNA nanti tentunya kalau identik ya harus diterima, kan begitu. Kalau tidak identik ya Lisa harus bertanggung jawab. Kan statementnya Pak Ridwan Kamil juga, jadi kami juga menyampaikan kepada pemirsa, kepada publik, ya kalau memang pada akhirnya misalnya Baris Krim meminta untuk dilakukan tes DNA
dan semuanya sanggup dan bersedia untuk tes DNA, apapun hasilnya harus ditaatin. Pak Ridwan Kamil pun menaatinya. Kalau identik ya apa ya harus bertanggung jawab kan begitu toh. Nah itu kan konsekuensi logis, konsekuensi hukum. Sama dengan kalau misalnya ketika misalnya tidak identik, ya juga harus bertanggung jawab. Dengan tes nanti akan terlihat dengan jelas hubungan genetika bayi tersebut kepada orang tuanya. Dan apabila nanti tes DNA tersebut telah keluar, tentu semua para pihak akan mengikuti konsekuensi hukum daripada hasil tes DNA itu.